Ada satu pola menarik yang sering terjadi dalam kehidupan, terutama di dunia finansial. Ketika banyak orang mulai panik, justru ada sebagian kecil orang yang mulai tenang. Ketika pasar turun tajam, banyak orang menjual. Ketika berita terasa menakutkan, banyak orang mundur. Ketika semua orang berkata situasinya buruk, ada orang yang justru mulai mencari peluang. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa berpikir seperti itu? Bagaimana seseorang bisa melihat peluang ketika mayoritas orang hanya melihat masalah? Dan yang lebih penting, apakah cara berpikir seperti itu bisa kita pelajari? Coba perhatikan, bagaimana kebanyakan orang bereaksi ketika sesuatu yang buruk terjadi. Misalnya ketika pasar saham turun, harga kripto jatuh, atau ketika berita ekonomi terasa negatif. Biasanya, reaksi pertama yang muncul adalah ketakutan. Orang mulai khawatir kehilangan uang. Orang mulai menjual aset mereka. Orang mulai berkata bahwa situasinya akan semakin buruk. Padahal, seringkali keputusan itu diambil bukan karena analisis yang matang, tetapi karena emosi. Ketika manusia merasa takut, otak kita secara alami ingin menghindari risiko. Itu adalah mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak lama. Masalahnya, dalam dunia finansial, keputusan yang diambil saat panik sering justru menjadi keputusan yang paling merugikan. Karena kita tidak lagi berpikir jernih, kita hanya bereaksi terhadap ketakutan. Penjelasan konsep di dunia investasi ada satu prinsip sederhana. Ketika banyak orang sangat optimis, harga sering menjadi terlalu mahal. Dan ketika banyak orang sangat takut, harga sering menjadi terlalu murah. Kenapa bisa begitu? Karena harga di pasar tidak hanya dipengaruhi oleh nilai sebenarnya dari suatu aset. Harga juga sangat dipengaruhi oleh emosi manusia. Ketika semua orang percaya bahwa sesuatu akan naik, banyak orang membeli tanpa terlalu memikirkan risiko. Akibatnya, harga naik sangat tinggi. Sebaliknya, ketika semua orang takut, banyak orang menjual tanpa memikirkan nilai sebenarnya. Akibatnya, harga turun jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Disitulah peluang sering muncul. Bukan karena situasinya nyaman, tetapi justru karena situasinya terasa tidak nyaman. Contoh nyata, jika kita melihat sejarah pasar finansial, pola ini terjadi berkali-kali. Saat krisis keuangan global tahun 2008, banyak pasar saham jatuh sangat dalam. Banyak orang menjual aset mereka karena takut. Namun ada sebagian investor yang justru mulai membeli ketika harga sudah sangat rendah. Beberapa tahun kemudian, ketika ekonomi mulai pulih, nilai investasi mereka meningkat sangat besar. Contoh lain terjadi saat pandemi. Ketika ketidakpastian sangat tinggi, banyak pasar mengalami penurunan tajam. Banyak orang merasa dunia ekonomi akan berhenti. Tapi setelah kondisi mulai membaik, banyak sektor justru mengalami pertumbuhan yang kuat. Orang yang berani membeli saat ketakutan sedang tinggi sering mendapatkan keuntungan besar. Ini bukan karena mereka bisa memprediksi masa depan, tetapi karena mereka mampu melihat situasi dengan lebih tenang dibanding kebanyakan orang. Namun, penting untuk memahami satu hal. Melihat peluang ketika orang lain panik bukan berarti bertindak sembarangan. Bukan berarti setiap krisis adalah kesempatan emas. Yang membedakan orang yang berhasil memanfaatkan situasi seperti ini biasanya bukan sekadar keberanian, tetapi kemampuan untuk tetap berpikir jernih saat emosi di sekitar mereka sedang sangat kuat. Langkah-langkah melihat peluang. Langkah pertama adalah melatih diri untuk tidak bereaksi terlalu cepat terhadap berita buruk. Ketika situasi terasa menakutkan, banyak orang langsung mengambil keputusan. Padahal seringkali keputusan terbaik muncul
setelah kita memberi waktu untuk berpikir lebih tenang. Langkah kedua adalah mencari informasi yang lebih lengkap sebelum membuat keputusan. Ketika pasar turun atau situasi ekonomi terlihat buruk, coba lihat gambaran yang lebih luas. Apakah masalahnya bersifat sementara atau jangka panjang? Pertanyaan seperti ini sering membantu kita melihat situasi dengan lebih objektif. Langkah ketiga adalah fokus pada nilai, bukan hanya harga. Harga bisa berubah dengan sangat cepat karena emosi pasar. Namun nilai dari sesuatu biasanya berubah jauh lebih lambat. Orang yang mampu melihat perbedaan antara harga dan nilai sering lebih mudah menemukan peluang. Langkah keempat adalah melatih perspektif jangka panjang. Ketika kita terlalu fokus pada pergerakan jangka pendek, keputusan sering dipengaruhi oleh rasa takut. Namun, ketika kita melihat sesuatu dalam jangka waktu yang lebih panjang, situasi sering terlihat sangat berbeda. Dalam banyak hal di kehidupan, peluang jarang muncul ketika semuanya terasa mudah. Ketika semua orang sudah melihat peluang yang sama, biasanya kesempatan terbaik sudah lewat. Sebaliknya, peluang sering muncul dalam situasi yang terasa tidak nyaman. Ketika banyak orang ragu, ketika banyak orang takut, ketika ketidakpastian terasa sangat tinggi, disitulah orang yang mampu berpikir sedikit lebih tenang sering menemukan kesempatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin kemampuan yang paling berharga bukan hanya membaca peluang, tapi mengendalikan diri ketika semua orang lain kehilangan kendali. Kalau kamu suka pembahasan tentang uang, pasar, cara berpikir, dan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, subscribe channel ini. Karena di channel ini, kita akan membahas ide-ide sederhana yang bisa membantu kita melihat dunia dengan cara yang lebih tenang dan lebih bijak. Dan kadang, cara berpikir yang sedikit berbeda bisa mengubah arah masa depan kita.